Ini omongan yang ini nih. Ya. Ya, jelas pasti saya cuci. Masa saya langsung pergi ke masakan saya aduk-aduk. Nggak tahu nanti ada nempel-nempel di tangan. Wah, nggak sehat dong, Jun. Benar sekali. Iya. Nah, Juni ini. Ya, selamat datang di channel Juni Sugianto. Ya, hari ini ditemani oleh saudari Salvina yang sangat terkenal di kalangannya, yang sangat viral ya karena dengan karya-karyanya. Nggak tahu. Jadi yang saya lihat itu ya, yang membuat kamu tuh viral itu ya karena memang masak, ya masak, kemudian lagi sosialmu tuh dengan yang baik dengan Amin. itu yang saya lihat. Nah, jadi hari ini total konten kita hari ini membahas tentang besar masak Hah? ya, agak ya. Heeh. Nah, kan awal soal. Ngikut. Ya, kita. Jadi pertanyaan yang pertama tuh Sal, ini kita bahas tentang masak. Ya. Masak yang pertama itu bagaimana Tip atau tips? tips gitu. Oh, agar masakan itu enak. Ya, Nah, tips. baiklah, pertama tips untuk memasak yang enak itu ya pertama kita harus menyukai. Apakah saya ini punya cita-cita menjadi orang yang suka masak? Yang pertama kita harus mencintai apa yang ada di dalam diri kita. Umpama kita suka memasak, cobalah mencoba. Pertama sekali gagal kita memasak itu tidak enak. Jangan pernah ketika kita gagal untuk memasak, saya berhenti saja untuk memasak, tidak ingin mencoba lagi. Tapi cobalah terus dan terus menerus secara mengalir, maka masakan kita akan enak dan kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, Berarti kuncinya itu dengan hati. dengan hati. Kemudian kalau gagal, Coba lagi. berarti terus bangkit. Terus mencoba dan Mencoba bangkit. Iya. Itu kuncinya supaya masakan itu enak. Kunci masakan enak tuh hati. Kemudian Oh, enggak. Kemudian dari hati. ya dari hati. Ya. Oke, yang kedua, Mm-mm. kapan salah kedua? Oh, jiwa saya masak itu muncul kapan? Pertama, saya ingin bercerita sedikit. Cerita saja. Ya, dulu saya jujur saja, saya anak paling bungsu. Saya dulu tidak bisa apa-apa. Nah, pas saya SMP dan SMA, saya tinggal dengan kakak-kakak saya kuliah. Bukan kuliah. SMP dan SMA saya di Palangkaraya, Ya. tinggal bersama dengan kakak kandung saya. Nah, disitulah saya terdidik. Jiwa si bungsu saya ini hilang sudah. Oleh kenapa di situ saya tidak diistimewakan sebagai anak bungsu, karena anak bungsu biasanya selalu identik dengan kemanjaan. Nah, benar. di situ saya belajar dari kakak-kakak saya, karena kata kakak saya, mereka berkata kepada saya, kamu tidak bisa terus bergantung dengan kami maupun orang lain. Nah, di situ saya mencoba. Memang pada saat itu jujur saya ini tidak bisa melakukan apa-apa dari hal kecil, jujur saja dari cuci piring pun sering dulu pecah-pecah, bahkan saya sering dimarahin. Nah, di situ saya belajar dan terus belajar. Dan kakak saya nomor 4 berkata dengan saya, sehabis makan kami itu harus cuci piring sendiri karena mereka sudah masak, sudah disediakan dan saya tinggal makan. Nah, berarti kerjaan saya ini cuci piring. Yang pastinya cuci piring punya diri kita sendiri. Nah, disitulah saya mulai terdidik. Jadi dalam hal di rumah itu saya diatur oleh kakak saya dengan disiplin. Dengan di situ ketika saya tidak mengerjakan apa yang mereka perintahkan kepada saya diancam. Ancamannya apa? Tidak diantar ke sekolah. Oleh kenapa? Saya dulu tidak bisa naik sepeda, tidak bisa naik motor, takut naik taksi. Dan saya pun sering diantar jemput oleh kakak saya. Nah, di situ saya pernah pas waktu kelas 2 SMA, saya telat bangun. Kakak saya nomor 4 berkata dengan saya, Busu, kalau sudah sebelum pukul jam 7 kakak sudah menunggu kamu belum bangun, aku tinggal kamu. Oleh kenapa?
kata kakakku, oleh dia cepat-cepat mau masuk juga. Nah di situ saya bangun kesiangan dan saya belum mandi. Kakak saya menelpon dan saya lagi mandi dan saya langsung ditinggal oleh nggak sesuai dengan kesepakatan. Di situ saya pun menangis. Nah, jadi saya itu merasa rugi satu kali tidak sekolah itu. Di situ saya belajar merubah jati diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, dan seterusnya, kenapa saya mencintai memasak? Nah, itu bertumbuh ketika saya sudah jauh dari orang tua saya. Jujur, karena saya beranggapan kalau saya makan di luar, pasti saya akan boros dan saya nggak tahu bersih nggak yang orang sediakan secara instan untuk saya makanan tersebut. Jadi begitulah saya mencoba dan terus mencoba, karena kakak-kakak saya ini hobinya semua memasak. Jadi saya ingat bumbu-bumbu yang mereka sajikan untuk masakan makanan kami setiap harinya. Dan juga pergunakanlah handphone kita untuk membuka YouTube, apa yang ingin kita masak hari ini, menunya apa. Jika kurang dari bumbu-bumbu yang mereka siapkan untuk kita bikin ide sendiri apa yang kurang. Nah, begitulah kenikmatan masak akan dirasakan. Munculnya dari situ. Dari situ. Dari keluarga. Ya, dari keluarga. Kan tadi kan bilang bahwa kalau dimasak orang tuh takut yang nggak bersih atau apa ya. Berarti ketika Anda masak itu kebersihan itu sangat penting. Kebersihan itu nomor 1. Nah, alasan. Nah, pertama kebersihan itu nomor 1 saya anggap yaitu untuk menjaga kesehatan kita, supaya kita selalu sehat dan kuat. Dan juga jelas pasti orang menilai kita juga dari cara berpakaian kita, tutur kata kita, tingkah laku kita. Oh, anak ini nih begini, begitu. Berarti orang itu menilai kita. Itu. Nah, kemudian lagi ya Sal. Jadi ini kan tadi kan ceritakan Anda munculnya bisa masak kan dari keluarga. Nah, apakah di situ Anda hanya melihat saja mereka masak dari keluargamu, atau kamu tuh langsung mencoba sendiri? Nah, mengikuti mereka, minta ajar mereka. Nah, pertama gini, saya melihat dahulu. Saya bukan langsung mempraktekkan, enggak. Saya melihat, terutama mama saya yang mama dan papa saya ini sama-sama suka memasak. Bisa saya bedakan paling enak masakan itu ya ialah papa saya, tapi papa saya ini jarang sekali memasak. Kecuali ada niatnya di dapur, dia pasti memang dia orangnya suka memasak, tapi malas mengerjakannya. Nah, di situ saya melihat orang tua saya memasak, bumbu-bumbu yang mereka siapkan, saya melihat. Paling mereka menyuruh saya, oh anak ini buka bawang merah, buka bawang putih, buka kunyit, nanti kalau bisa bantu diulek-ulek, kata orang saya. Nah, di situ saya mengingat dan ketika saya jauh dari mereka, saya mencoba mempraktek menu yang itu, bumbu-bumbu yang telah mereka berikan kepada saya, yang sudah saya lihat. Nah, itulah saya bisa memasak seperti sekarang. Saya masak saya. Nggak tahu juga, banyak. Kita belum bersaing. Oh. Nanti kita coba testing masakan siapa paling enak. Baik. Jadi kalau saya tuh salah, kalau Anda tuh kan dari keluarga gitu ya. Nah, kalau saya itu karena waktu saya SMA itu saya tinggal di kantor CU. Nah, CU ini sejenis koperasi gitu. Ya, tahu. Nah, jadi saya tinggal di situ jadi office boy. Oh. Nah, jadi office boy ini, jadi saya tuh memasak. Pokoknya pekerjaan wanita itu saya yang melakukannya. Mantap. Ya. Dari saya yang memang tidak bisa sama sekali masak ini, ya enggak dia cuma bisa lah gitu, masak dikit-dikit gitu. Nah, jadi berbeda gitu. Nah, kemudian Sal, ini kan tentang masak ini, siapa saja yang membantu ketika kamu sudah jauh dari keluargamu, ketika kamu ya kan jauh, siapa yang membantu kamu masak? Apakah kalau masak, jujur mungkin teman-teman saya di kos mereka tahu saya memang suka masak, tapi saya ini tidak suka diganggu. Kalau ada orang yang membantu saya, jujur saya menolak. Karena saya itu bisa kehilangan resep. Kalau misalkan kata si A gini bumbunya, kata si B gini, jadi aku sebagai orang yang mau memasak yang sebenar-benarnya pakai resep saya, jadi hilang di otak saya, ikut-ikutan. Jadi pada akhirnya rasanya kurang, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Makanya oleh sebab itu saya dengan menolak dengan baik-baik kepada teman saya yang ingin membantu saya. Nanti aku bilang, kalian tinggal ikut makan saja, nanti saya yang masak. Berarti masaknya itu memang sendiri deh. Dan juga 1 Jun,
saya itu tidak mau diganggu karena saya bekerja di dapur itu kalau saya sendiri saya kerja cepat. Jadi kalau ada orang yang membantu saya ini mulut saya ini oh ambil ini, oh ambil itu. Jadi saya ini agak manja, dibantu lebih baik saya dengan diri saya sendiri yang bekerja di dapur. Jadi saya tuh cepat dengan waktu yang telah saya targetkan. Jam sekian harus masak. Gitu. Ya, karena saya tahu, saya pernah ikut mau masak. Nah, Nanti mungkin nanti tahu. ada fotonya kalau nggak salah atau video, nanti akan saya catat. Oh, baiklah. Saya tuh pernah bagaimana mengikuti dia ini. Ya. Nah, kemudian lagi Sal, kan resep-resep. Nah, kemungkinan besar itu kan kalau kamu mau mencoba hal yang baru itu kan nggak mungkin kamu yang langsung menemuinya sendiri tanpa melihat dari orang lain. Nah, resep-resepnya itu dari mana kamu mengetahuinya? Apakah kamu tuh memang belajar sendiri gitu ya, mengetahui, atau ada orang yang membagikannya? Oh, dari resep-resep, yaitu saya pergunakan HP saya untuk membuka YouTube. Misalkan saya mau bikin singkong crispy atau ayam crispy, tinggal kita ketik, tinggal kita cari apa nih bumbu-bumbu yang harus disiapkan. Nah, jadi saya cari, dan di situ umpamanya kalau rasanya belum pas di lidah saya akan menambah dengan resep saya sendiri agar dalam lidah saya itu sempurna masakan saya. Gitu. Dari orang-orang lain Pak? Ada nggak? Dari orang-orang lain? Kalau dari orang-orang lain sangat jarang cuma saya melihat. Palingan orang tua saya, dan juga ada resep terbaru yang laris manis dalam jualan saya itu ayam masakan bumbu kacang. Itu tercetus oleh papa saya. Di mana mungkin ini ada cerita dikit. Di mana di bulan Desember dulu, di mana kan mungkin kita tahu ya, kalau di kampung kan sering masak babi, masak kecap babi. Nah, di situ papa saya bikin ide baru. Coba katanya kita bikin babi ini masak kecap juga, tapi tambahin bumbu kacangnya agar dia seperti rasa bumbu-bumbu sate gitu. Nah, kami coba, ya puji Tuhan itu laris manis, disukai. Enak. Iya, karena pertama kali dicetus masakan itu, dan sampai sekarang saya mencoba hal itu, dan jualan saya sering dipesan itu. Pencetus kedua. Pencetus kedua. Karena orang nggak masak kecap tuh nggak pernah campur kacang kan? Iya. Pas kamu? Saya mencoba. Kan kita perlu mencoba. Iya. Gagal sekali, coba lagi. Membuat hal yang baru ya? Iya, membuat hal baru itu bagus. Kemudian lagi Sal. Kan ketika masak itu, kalau saya lihat di postingan itu kan sangat banyak hiasan-hiasannya. Segala bunga-bunga yang dari kebun atau plating gitu ya, bahasa kerennya, itu bahasa kaminya itu. Iya, bahasa Inggris daratnya. Jadi, apa motivasinya? Pokok dengan makanan ini dihias dengan bunga-bunga. Oh, yang pertama, saya itu tertarik melihat keunikan bunga-bunga saya, yang terutama saya di kos kan punya tanaman, mungkin kamu tahu, bunga-bunga saya banyak. Nah, di situ saya menghias makanan ini, dan saya cuci dulu bunganya supaya segala virus-virus yang nempel di situ tidak terkena makanan ini. Ya, itu saya cuci sampai bersih, dan di situ saya tempel di makanan saya, hiasin. Wah, ini bagus, ini cantik. Bunga-bunga saya itu macam-macam di sana, di mana yang pas dengan masakan ini menurut saya. Nah, jujur ini pernah unik dan lucu menurut saya. Pernah kan ada itu, kamu ada lihat bunga saya yang kayak daun sawang itu. Nah, pernah aku masukin di situ, dihasin makanan di situ. Kata teman kita angkatan, beberapa orang, Bung, mau kasih sesajen kah? Katanya. Ketawa aku di situ. Aku bilang ya sesajennya kalian. Itu. Nah, mungkin itu keunikan yang saya sukai dari bunga-bunga itu. Kan mungkin kita tahu bunga itu bagus, bunga itu indah. Mungkin bagi kami perempuan itu yang suka berkebun, kami sangat mencintai hal itu. Nah, di situ saya menghias makanan saya supaya dipoto terlihat cantik gitu. Kenapa nggak pakai buah-buahan? Misalnya sejenis tomat atau apa, kan cabai atau cabai yang lembut nggak besar tuh? Oh, nggak pakai tomat, nggak pakai cabai. Kadang-kadang kan gimana kalau kita sambungin makanan kita dengan kue, masa kita tempel tomat, masa kita tempel cabai, nggak nyambung kan, Jun? Nah, yang pastinya dengan bunga tuh serba masuk, di kue masuk, di masakan juga masuk, jadi terlihat cantik. Di hati juga masuk. Oh, aduh, hati. Nah, kemudian lagi Sal,
Ini pertanyaannya agak sedikit konyol ya. Ya. Jadi gini, ketika kamu masak, kemudian timbul mau buang air besar. Oh, mau pu. Ya, kemudian lagi ketika Anda saya buang air besar, melanjutkan masak, apakah dicuci tangan Anda? Oh, itu kalau jujur, saya mau jujur selama ini, selama saya memasak, saya itu ketika saya memasak, puji Tuhan saya itu tidak merasakan bahwa saya ingin membuang dalam kurungnya air besar saya. Tidak pernah sama sekali. Iya. Itu yang keuntungan saya. Mungkin kalau memang terjadi, yang pastinya selesai saya pun, yang pasti kan pakai tangan mencuci ini. Omongan yang ini nih. Ya, terus pasti saya cuci. Masa saya langsung pergi ke masakan saya aduk-aduk. Nggak tahu nanti ada nempel-nempel di tangan. Nggak sehat dong, Jo. Benar sekali. Iya.